Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuat konten dengan judul Mene Mene Tekel Ufarsing. Sebetulnya judul ini pernah saya buat kira-kira 1 bulan yang lalu ya, kurang lebihnya. Saya perbarui di konten ini. Kenapa? Karena di bulan yang lalu itu bahasan tentang titik-titik blind spot corak doktrin Trinitas itu belum saya buat. Nah, jadi karena ini sudah ada konten yang lebih lengkap, saya perbarui lagi. Ya, saya perbarui dengan judul yang sama, Mene Mene Tekel Ufarsing. Kira-kira beberapa hari yang lalu saya melihat channelnya Pak Albert Rumampok ya, kalau nggak salah. Nah, itu sedang membahas tentang seorang teolog Wayne Grudem bersama Pak Wempi Linturan. Ya. Dia membahas bagaimana corak Trinitas dari Wayne Grudem. Apakah corak Trinitasnya itu subordinat dalam konteks ontologis atau fungsional atau keekonomian Allah, begitu. Jadi yang saya lihat tuh begini ya, ternyata tidak cuman para teolog master ya, kita pun juga sebetulnya mencari metode untuk menemukan pilihan yang tepat. Jadi yang saya lihat itu sebetulnya baik kita maupun para master teolog itu mengalami kegalauan. Kegalauan dalam mengambil keputusan memilih satu di antara 4 corak Trinitas. Maaf ya batuk. Nah, kegalauan yang saya maksud di sini adalah ternyata kok kalau kita memilih homoousios kok ternyata juga ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa mengganjal? Karena imanensi Allah prima causa yang transenden, yaitu anak Allah, itu tidak memiliki free will. Kalau memiliki free will berarti triteos, ya kan? Kalau memiliki ousios yang mandiri berarti triteos. Kalau hanya berupa hipostasis tetap, ya dia bisa disebut homoousios hipostasis. Nah, ternyata itu tidak hanya kita ini yang bergumul tentang corak doktrin Trinitas. Ternyata para master teolog itu juga bergumul. Ya. Jadi sebetulnya ini tuh memang problem bagi semua orang Kristen. Lah kenapa kok ini merupakan problem bagi orang Kristen? Ya karena memang kita ini didorong oleh Rasul Yohanes, oleh ilham dari Roh Kudus. Ya, beliau Rasul Yohanes menulis sebuah prolog di dalam kitab Yohanes 1 ayat 18. Ya, dia membuat prolog. Ya, prolog yang dibuat Rasul Yohanes itu sangat jelas, yaitu bagaimana Tuhan Yesus mentafsirkan Allah Bapa yang transenden, bereksegesis tentang Allah yang transenden. Loh, karena itu kita sebagai murid-muridnya ya wajar dong kalau ikutan apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dilakukan guru kita. Kita mencoba untuk bereisegesis tentang Allah yang transenden. Ya ketika kalau kita itu memiliki pandangan eisegesis yang transenden, itu sudah ada resiko. Udah resiko terbelahnya kekristenan menjadi 4 corak doktrin Trinitas. Iya. Ya kita coba ya lihat bahasa aslinya ya di dalam prolog Rasul Yohanes. Kita buka bahasa aslinya di dalam prolog Rasul Yohanes, itu adalah Yohanes 1 ayat 18.
ini saya buka ya. Bahasa Inggrisnya begini. God, no one has seen ever yet. Only begotten God, the being in the bosom of the Father, he has made known. Theon audes heuraken popote. Monogenes theos, hoon, eiston, kolpontou patros, ekeinos exege1. Ya, ini yang di paling bawah itu adalah exege1, eksegesis. Ya, dari situ kita tahu bahwa Rasul Yohanes itu menjelaskan bahwa anak Allah itu telah mengeksegesis, mentafsirkan Allah Bapa yang transenden. Sehingga apa? Kita murid-muridnya juga sama, memiliki hasrat yang sama untuk bereisegesis tentang Allah yang transenden. Karena keinginan untuk bereisegesis tentang Allah yang transenden, muncullah 4 corak Trinitas ini. Muncullah pandangan yang berlawanan tentang corak Trinitas ini. Jadi apa yang diperbincangkan oleh Pak Albert Rumampau, lalu kemudian Pak Wempi Linturan, itu adalah sesuatu yang sehat. Sesuatu yang harus kita ikuti. Sesuatu yang harus kita jalani, bahwa memang kita murid-murid Tuhan Yesus memang didorong untuk bereisegesis tentang Allah yang transenden. Yang penting pokoknya kita jangan ikut-ikut Abaji Samsu yang mengekskomunikado dan mengucilkan mereka yang berbeda corak doktrin. No, itu sudah masa lalu bro, dan kita nggak perlu ikut-ikutan. Ya, jadi ini memang suatu iklim yang sehat. Suatu iklim yang sehat, semuanya saling berdiskusi untuk mengambil keputusan satu di antara 4 corak doktrin Trinitas. Bahkan mereka sedang membahas corak doktrinnya Wayne Grudem itu apa toh? Ya, apa subordinat ontologis atau subordinat fungsional. Ya, semuanya berdiskusi, semuanya ingin menyelidiki skema tatanan teologi yang benar itu seperti apa. Jadi itulah yang wajar untuk dilakukan orang-orang Kristen zaman now, yaitu memiliki keberanian untuk bereisegesis tentang Allah yang transenden. Sedulur Triteos, panjenengan tuh harus tahu ya, bahwa kekristenan itu memang dipandang oleh agama lain, yaitu memang memiliki keberanian yang melebihi mereka dalam menggambarkan Allah mereka. Ya. Jadi saudara-saudara muslim itu menganggap kita ini ya, dalam menjelaskan tentang Allah yang transenden itu sangat berani. Dan menurut saya itu wajar. Wajar. Ya, karena kita punya teladan, yaitu Tuhan Yesus guru kita yang telah bereksegesis tentang Allah yang transenden. Jadi itu sangat wajar gitu loh. Dan kalau muslim atau pihak Islam itu memiliki pendapat kita tuh memang sangat berani, itu sangat wajar. Nggak apa-apa. Loh, ini adalah salah satu aplikasi loh. Aplikasi kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Ya, mencintai Tuhan dengan segenap akal budi kita. Kita merenungkan tentang kebenaran Allah yang transenden. Ya, memang rumit. Ya, saya akui itu. Corak Trinitas itu memang rumit. Ya, dan tidak semua orang tuh tahan mengerti kebenaran corak doktrin Trinitas, enggak semuanya. Karena apa? Yaitu karena yang pertama ada risiko doktrin, yang kedua harus ada pembobotan, yang ketiga ada titik-titik blind spot. Nah, itu yang susah.
Itu yang susah. Tapi walaupun itu susah, Tuhan memberikan petunjuk bagaimana karakter Tuhan mengambil keputusan terhadap kesulitan ini. Ya, kita baca ya di dalam Daniel 5 ayat 20. Bukan. Daniel 5 ayat 24. Ya, saya bacakan. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel upharsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Jadi di saat kita mengambil keputusan, memilih satu di antara 4 corak doktrin Trinitas ini, ternyata ada karakter Tuhan. Karakter Tuhan dalam mengambil keputusan. Yaitu apa? Mene mene tekel upharsin. Ya. Kalau dalam corak Trinitas ini kita memandang bahwa pandangan atau titik pembobotan ini terlalu ringan, kita geser. Bukan kita buang ya, kita geser. Kalau kita pandangannya itu berat di sini, kita naikkan. Sehingga apa? Menjadi corak doktrin kita. Ya. Saya kasih contoh ya tentang kenapa kok saya memilih corak doktrin Triteos. Ya. Kalau kita menggunakan asas mene mene tekel upharsin, ini kan keesaan Yahweh yang ada di bawah ini. Ya kan? Keesaan Yahweh atau modalisme daripada Allah Yahweh, Tuhan Jehovah. Lalu kemudian di sisi kanan ini adalah realitas konkret Triteos yang ada di surga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian kita timbang-timbang mene mene tekel upharsin, ya, dan didapati neraca keesaan Yahweh terlalu ringan. Yang lebih berat yang mana? Yang lebih berat yang ini, ya kan? Sehingga apa? Saya memilih ini. Yang lebih berat yang ini. Nah, ini terlalu ringan. Keesaan Yahweh terlalu ringan. Saya lebih cenderung memilih doktrin Triteos sebagai realitas konkret surga. Ya, dan hal itu wajar. Kenapa wajar? Karena di dalam Yesaya 43 ayat 10 ya tertulis seperti ini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sehingga saat ini, saat zamannya Nabi Yesaya, Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Nah, ternyata Yahweh itu adalah Allah yang dibentuk. Jadi sebelum adanya Yahweh, itu tidak ada Allah yang dibentuk. Sesudah zamannya Yahweh, tidak ada Allah yang dibentuk. Mudeng ya? Mudeng ya? Jadi setelah zaman Tuhan Yesus ya, Yahweh itu sudah tidak ada lagi. Ya, dari sini kita ketahui bahwa Yahweh atau Allah yang dibentuk itu sifatnya temporer. Ya, jadi wajar dong dengan asas mene mene tekel upharsin, saya mendapatkan keesaan Yahweh itu terlalu ringan. Lebih berat itu adalah doktrin Triteos tentang realitas konkret di surga. Sehingga kalau ini misalkan timbangan,
jadinya seperti ini. Ya. Jadi dipandang lebih berat ini. Triteos, realitas konkret surga, itu lebih berat. Mudeng ya, bro? Nah, setelah itu baru saya memutuskan untuk ikut doktrin Triteos. Oh, dengan segala risikonya. Loh, panjenengan tahu nggak? Ketika panjenengan memilih doktrin Triteos, itu dianggap memiliki 3 Allah. Loh. Dianggap bidat, dianggap sesat, dianggap masuk neraka, karena memiliki 3 Allah. Iya. Yo, padahal saya sudah jelaskan. Yang transenden itu Allah Bapa, yang bertata sebagai Raja Anak Allah, yang menyertai kehidupan kita sehari-hari Allah Roh Kudus, Triteos. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya itu bidat, itu sesat, itu masuk neraka. Seperti itu. Ya, padahal kita itu kan dalam mengambil keputusan, ya, memilih corak Trinitas itu kan memperhatikan pembobotan, resiko doktrin, titik-titik blind spot, kita pertimbangkan semua. Dan ketika saya harus memikul resiko doktrin seperti itu, ya nggak apa-apa. Bahkan sampai sekarang pun ya, walaupun saya udah buat channelnya tuh hampir 3 bulan, ya kan, nggak ada ya yang menyimak channel saya itu, Pak Jody saya juga Triteos, I love you Triteos, I love you full Triteos, nggak ada, bro. Belum ada. Ya, masih saya tok tiluil yang Triteos. Ya, itu sudah resiko doktrin yang harus saya pikul. Kalau panjenengan ingin menjadi mayoritas dan banyak pengikutnya, ya homoousios. Homoousios hipostasis, homoousios pribadi itu banyak pengikutnya. Mudeng ya? Mudeng ya? Jadi inilah yang disebut dengan mene tekel ufarsin. Panjenengan memiliki keberanian memilih 1 di antara 4 corak Trinitas. Asal panjenengan sudah mempelajari tentang pembobotan, asal panjenengan sudah mempelajari tentang risiko doktrin, asal panjenengan sudah mempelajari tentang titik-titik blind spot, titik-titik buta, nah itu panjenengan sebetulnya sudah siap untuk memilih 1 di antara 4 corak doktrin Trinitas. Jangan ragu. Jangan ragu. Gini loh, bro. Kalau di zaman abad Ji Samsu, panjenengan takut untuk mengambil keputusan, wajar. Abad Ji Samsu. Kalau panjenengan salah pilih menjadi bidat, resikonya sangat besar. Sangat besar resikonya. Tapi ini zaman milenial. Semuanya punya narasi. Semuanya punya pendapat. Jadi panjenengan nggak usah takut dalam menyatakan pendapat panjenengan. Ya, pilihlah 1 di antara 4 corak doktrin Trinitas. Dengan asas apa? Asas mene tekel ufarsin. Dan didapati neraca timbangannya terlalu ringan. Dan bagi saya memang keesaan Yahweh itu terlalu ringan. Iya, ya makanya saya pilih doktrin Triteos. Loh kok bisa begitu? Ya karena di surga sudah tidak ada Yahweh. Ya kan? Di surga itu tidak ada Yahweh. Ya bahkan Allah Bapa aja nggak ada. Nggak ada. Allah Bapa itu ada hanya ketika perjamuan kawin anak domba. Dia memiliki imanensi hanya waktu-waktu tertentu. Ya kalau sekarang ini ya kita ada di surga, diangkat Tuhan ke surga untuk memberikan penglihatan pada kita, Allah Bapa nggak ada. Karena beliau itu sang transenden. Sang transenden tak berkiblat. Prima causa. Ya, sehingga beliau nggak membutuhkan tahta. Mudeng ya. Beliau itu seperti energi kosmos. Energi kosmos ya. Ya, itu hakikatnya Allah itu seperti energi kosmos. Ya, ini saya bereisegesis loh ya, bereisegesis. Ya.
Bereisegesis. Bereisegesis di area pucuk, di area yang transenden prima causa. Mudeng ya. Jadi panjenengan itu didorong oleh kitab suci untuk memang bereisegesis tentang Allah yang transenden. Makanya panjenengan itu melihat bahwa memang corak Trinitas itu sudut pandangnya adalah tentang Allah yang transenden. Clear ya? Dah gitu aja yang saya sampaikan. Nanti kalau banyak-banyak yang saya sampaikan malah pada nggak mudeng. Yang penting saya sudah memotivasi panjenengan tentang bagaimana menimbang-nimbang untuk memilih satu di antara 4 corak. Dengan asas mene tegel uvarsin. Paham ya? Gitu aja saya akhiri. Semoga bisa membantu panjenengan dan menimbulkan keberanian di dalam hati panjenengan untuk memilih satu di antara 4 corak Trinitas. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.